SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR ternyata tak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang? Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY, Osi Dermawan, tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Pada Senin 16 Agustus 2021, tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok pada tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir besok, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebut nama mantan Presiden RI, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden RI seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden RI ke-4, almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu, SBY 10 tahun menjadi presiden, yaitu periode 2004 sampai dengan 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah noda dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang. Tetapi katanya, si turis hampir pingsan setelah datang sendiri di Jakarta. Soal ini, Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak dikenang. Dalam periode pertamanya saja, telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan RI dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan, yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara, merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum merampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar saja. Tetapi karena rakusnya para bintang iklan, katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai jadi tempat angker. Ini pola yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini yang cuma lantang berteriak tidak padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam. Apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tak gampang baperan. Bagaimana menurut Anda? Pelaku pemasangan bendera Palestina pada HUT kemerdekaan RI, Situ Waras.
Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Beredar di media sosial, bendera Palestina berkibar di rumah salah seorang warga yang diketahui terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Cukup ramai sih respon yang muncul dari netizen yang rata-rata mengecam keras temuan kibaran bendera dari negara asing tersebut. Apalagi ini terjadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76. Polisi pun kabarnya turun tangan, langsung dipimpin oleh Kapolsek setempat. Akhirnya diperoleh informasi bahwa bendera itu dikibarkan di rumah seorang warga berinisial S yang berprofesi sebagai penjual bakso. Dari berbagai sumber berita di media online ada pengakuan dari S bahwa bendera Palestina itu sebenarnya sudah terpasang sejak lama, tepatnya sejak terjadi aksi bela Palestina yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Hanya memang belum diturunkan oleh S selaku pemilik rumah. Setelah dikunjungi pihak kepolisian yang ingin mengoreksi tindakan kekeliruannya itu, kabarnya sekarang bendera Palestina itu sudah diturunkan, lalu digantikan bendera merah putih. Menariknya, ada klaim bahwa S lebih dulu mengibarkan bendera merah putih dibanding orang lain yang dilakukan di warung baksonya sebelum yang lain memasang di rumah-rumah mereka. Itu kan bisa-bisanya dia ngomong. Meski mungkin benar pengakuan soal pasang bendera di warung, bukan berarti dia lantas bisa seenaknya pasang bendera negara asing di teras rumahnya, bukan? Terpasang bendera itu saja sebenarnya membuat S melakukan 3 kesalahan fatal. 1, dia tidak pasang bendera merah putih sama sekali di rumahnya. 2, bendera yang berkibar justru bendera Palestina. 3, dilakukan menjelang peringatan HUT RI. Jika dibilang tidak ada unsur kesengajaan misalnya yang bisa diartikan pembangkangan skala kecil terhadap negeri ini, kan durasinya pemasangan merah putih sudah sejak awal Agustus 2021. Masa sih orang itu nggak paham bahwa momen Agustusan berarti bendera Palestina di rumahnya kudu segera diturunkan, lalu digantikan bendera merah putih. Lagi pula kalau dia mengaku sudah pasang di warung baksonya, semakin nggak logis kalau misalnya dia bilang nggak sempat mengganti bendera, ya kan? Gak sempat apa gak niat, plus gak mau karena hatinya lebih condong bila Palestina itu tadi? Pasang bendera berapa lama sih kalau memang benderanya sudah ada? Saya waktu pasang bendera tidak sampai 5 menit kok. Itu saja sudah termasuk mengikat bambu di pagar rumah supaya bisa tetap tegak berdiri sepanjang bulan kemerdekaan ini. Sekali lagi, gak sempat atau gak mau kibarkan bendera bangsamu Pak S? Lah kalau gak sempat, kok pasang di warung bakso sempat sih? Apa hatimu gak terganggu pas lihat tetangga kanan kiri rumahmu semua pasang merah putih, tapi di terasmu saja yang malah berkibar bendera asing? Sampean masih ingin hidup, dagang bakso, dan menjalani masa tua di Indonesia gak sih? Apakah situ, maaf, masih waras cara berpikirnya? Saya bisa panjangkan pertanyaan itu sampai 20 bahkan 50 pertanyaan sebagai bukti keheranan luar biasa atas berkibarnya bendera Palestina di rumah Pak S tadi. Tapi nggak usah lah, cukup sampai di situ saja daftar pertanyaannya. Akan tetapi Pak S itu tidak boleh melarang kalau saya kini berpikiran jangan-jangan keuntungan dari hasil baksonya mengalir ke Palestina ya, yang berpotensi dipakai untuk mendukung perjuangan Hamas di sana. Seandainya usaha kulinernya ada di daerah di mana saya tinggal, saya pastikan tidak akan membeli bakso di sana lagi. Ngapain? Karena saya anggap sudah sengaja tidak menghormati perjuangan para pahlawan, melecehkan kesakralan bendera merah putih tepat di momen HUT kemerdekaan RI. Juga ada kecenderungan semangat bela Palestina ada dalam dirinya. Saya nggak mau dong, uang saya ikut mengalir untuk donasi bela-belaan negeri orang begitu. Mendingan dipakai menolong saudara sebangsa yang lebih membutuhkan di sana-sini daripada tanpa sengaja ikut berdonasi untuk Palestina yang kabarnya lebih kental urusan politiknya dibanding dengan urusan agama. Saya juga berharap kunjungan Kapolsek ke rumah Bapak S disertai marah-marah karena perilaku semacam ini mengibarkan bendera asing di HUT kemerdekaan RI. Rasanya memang tidak perlu disikapi dengan lembut. Bukankah seharusnya begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan.